Halo, selamat malam, Dek Windy. Malam, Bapak. Iya, selamat malam. Iya, maaf mengganggu ya. Iya, Iya, oke. Ini pertemuan perdana kita ya setelah adik dapatkan SK-nya ya. Oke, jadi ya sebagaimana saya ungkapkan secara tertulis ya, saya siap menjadi pembimbing adik dan akan membimbing sampai tuntas ya. Oke, bisa ditampilkan file apa ya, misalkan PDF atau Word-nya boleh versi usulan penelitiannya adik ya. iya, Bapak. Iya, silahkan. Apakah sudah terlihat, Iya, Bapak? oke, clear ya. Mungkin bisa di zoom in, digedein sedikit ini. Iya, sama ini navigation-nya mungkin di close aja. Iya, sehingga lebih besar. Iya, oke. Ya, kita fokus di sini ya. Mhm. Ya, coba kita lihat sama-sama judulnya aja dulu ya. Oke. Ya, Uh, jadi adik datang ke saya dengan mengusulkan judul ini ya, pengaruh CSR ya, Corporate Social Responsibility pada nilai perusahaan terhadap profitabilitas sebagai variabel moderasi gitu ya judulnya ya. iya. Iya, kalau dari struktur kata-katanya di judul ini juga membingungkan bagi saya ya. Mungkin bisa adik klarifikasi ya. Terus terang saya bingung baca ini, yang mana variabel bebasnya, mana variabel terikat, yang mana moderasinya. Bisa di-clearkan dulu sebelum, atau nanti takutnya saya terlalu jauh melangkah ya, silahkan. Yang mana variabel bebas, yang mana variabel terikat, yang mana variabel moderasi, yang ada di pikiran adik. Tabel bebasnya itu pada nilai perusahaannya, Pak. Variabel bebasnya nilai perusahaan. Oke. Variabel berikutnya terikat. Atau kalau CSR-nya itu variabel apa itu? Itu independen. Apa terikat perusahaannya. Terus CCR itu X2-nya, kan Bapak? Oke, maksud adik ada dua variabel bebas gitu. Hmm, CSR, ada CSR, kemudian ada nilai perusahaan, itu variabel bebas. Variabel yang mempengaruhi variabel terikat itu ya. iya. Ya, variabel terikatnya apa rencananya? Kalau dari judul ini, usulan penelitian ini? Eh, Mungkin akan coba gini Kak, melihat apakah CCR ini pengaruh pada nilai perusahaan atau tidak, seperti itu. Dan probabilitasnya mungkin berpengaruh nggak pada nilai perusahaannya, gitu. Itu apa? Oke, kalau dari kata-kata adik, penjelasan adik, klarifikasi adik, saya menangkap CSR ini adalah variabel bebasnya, ya. Hmm, Kemudian nilai perusahaan adalah variabel terikatnya, karena adik hmm, tadi bilang adik ingin mengetahui pengaruh CSR pada nilai perusahaan. Gimana ya, pengaruhnya ya? Jadi ya, bagaimana pengaruh X pada Y gitu ya?
Jadi X-nya itu variabel bebas atau independent variable itu CSR, nilai perusahaan itu variabel yang dipengaruhi, ya variabel terikat namanya atau variabel dependent, yang nilainya tergantung dari CSR itu, gitu ceritanya ya. Jadi Y-nya itu variabel terikatnya nilai perusahaan. Nah, profitabilitas Adik ingin sebagai variabel pemoderasi, kurang lebih itu ya, moderating variable. Ya, ya, kalau seperti itu keinginan adik, seharusnya judulnya redaksional kalimatnya tidak seperti ini karena ini membingungkan ya. Mestinya judulnya pengaruh CSR pada nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel pemoderasi gitu biasanya ya. Jadi terhadapnya diganti menjadi dengan gitu ya. Jadi pengaruh X pada Y dengan variabel apa gitu ya, profitabilitas dalam hal ini sebagai variabel pemoderasinya itu ya. Pemoderasi itu saja. Ya, moderating variable. Ya, Nah, buat ulang coba Bapak. bagaimana Mungkin deh? mungkin saya bisa ganti judulnya. Bapak ada saran? Ya, kalau seperti ini judulnya dipertahankan, saya ingin menggali lebih lanjut ya. Oke, CSR pengaruhnya pada nilai perusahaan, kemudian profitabilitas sebagai variabel pemoderasi. Nah, gimana adik rencananya mengukur CSR ini? Gimana rencananya adik? Ya, Mengukur ya gimana caranya mengukur corporate social responsibility, variabel bebas ini? Kemudian nilai perusahaan gimana cara mengukurnya? Profitabilitas gimana cara mengukurnya? Mungkin satu-satu dulu biar nggak ini bingung. mungkin dengan kayak mungkin nanti bisa dirumuskan dengan ROA ya Kak. Dengan Ya, yang mana rawanya? Profitabilitasnya. ya Oke, profitabilitasnya diukur dengan ROA ya, make sense, masuk akal ya. Terus dua variabel lainnya yang bebas dan terikatnya rencananya gimana? pastinya kalau probability CCR-nya mungkin dari data-datanya mungkin Bapak data yang akan Oke, bisa diarahkan ke halaman definisi operasional variabel ya. Mestinya gimana cara mengukur variabel-variabel ini sudah dijelaskan di definisi operasional di bab berapa itu? 3 ya. bab 3. Mm-mm. Di sini Bapak. Bisa ke, bisa Yang diperlihatkan? Heeh. Memang wajar ya. Oke, perhitungan CSR dilakukan dengan menggunakan apa itu? Oke, ya ini dia. Oke. Oke. Kalau dilihat dari sini agak berantakan ya. Variabel iya, yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel terikatnya nilai perusahaan. Oke. Variabel bebasnya profitabilitas dan ukuran perusahaan.
agak kacau ya. Di judul tidak ada ukuran perusahaan, tiba-tiba ada, itu ya. Kemudian variabel pemoderasinya CSR. Kalau dari judulnya justru variabel bebasnya adalah CSR, profitabilitasnya adalah variabel pemoderasi. Jadi saya membaca UPAD ini memang bingung gitu. Makanya kalau biasanya saya memberikan feedback yang detail, banyak coretannya, ini kebanyakan coretannya dari awal. Jadi lebih baik saya diskusi dulu supaya mendapatkan klarifikasi sebenarnya yang ada di pikiran adik seperti apa itu ya. Bisa jadi adik berpikirnya seperti apa, tapi menuangkan secara tertulis berbeda gitu ya. Ya seperti ini contohnya ya. Tadi adik sudah mengklarifikasi, ternyata yang ditulis ini jauh berbeda itu ya. Pembaca bingung jadinya. Nah, variabel moderasi. Bisa diturunin apa dinaikkan halaman 17 berikutnya? Tujuh puluh 79 item pengungkapan indikator itu. Minimal jika tidak mengungkapkan satu. Ini namanya content analysis ya. Adik menganalisis konten atau isi dari apa ini? Laporan keberlanjutan atau apa yang adik teliti? 79 item pengungkapan itu adanya di mana? Di Di laporan yang keuangan? laporan keuangan berlanjutannya Pak. Di laporan keberlanjutan ya, bukan laporan keuangan. Di laporan keberlanjutan atau mungkin sustainability report itu ya. Oke. Nah, 79 item itu lebih spesifik lagi, indikator ekonominya apa saja, sosialnya apa saja, lingkungannya apa saja gitu ya. Itu ada detailnya nggak di lampiran atau di mana? Dari ininya saya belum neliti ini Bapak. Saya cuma buat gininya aja. Kalau dalam usulan penelitian nanti yang sudah layak untuk diseminarkan itu harusnya dilampirkan lebih detail apa saja yang mau dianalisis ya kontennya. Misalkan dia menyebutkan konten persoalan ekonomi, ya apa saja aspek-aspek ekonomi yang mau diteliti, sosial apa saja, lingkungan apa saja. Jadi ke 79 item itu mestinya dijabarkan itu ya, dilampirkan itu ya. Nah, sehingga nanti pembaca, reviewernya atau pembahasnya tahu, oh berdasarkan lampiran inilah nanti adik akan mengecek isi dari laporan keberlanjutan itu. Apakah dia mengungkapkan item pertama, apakah item kedua diungkapkan, dan seterusnya itu ya. Nah, jadi seperti itu. Mestinya detail ya. Oke. Populasinya apa ini? Sorry, sebelum ini itu oke, CSR seperti itu. Kemudian kalau nilai perusahaan gimana cara mengukurnya? Kok kayaknya enggak ada di sini? Nilai perusahaannya sini nggak ada Pak. Nilai perusahaan sebelum saya teliti Bapak. Belum dicantumkan ya? Ya, belum Ya, dicantumkan. ya, ya. Oke. Maaf. Iya, nggak apa-apa. Kalau kalau sama saya nggak apa-apa. Maksudnya ya saya termasuk orang yang sabar. Iya, kalau dosen lain udah ini ya. Oke, tapi memang tugas dosen kan apa ya memberitahu dari yang tidak tahu menjadi tahu gitu ya. Yang tadinya tidak bisa jadi bisa itu ya. Jadi, Oke, ya memang tugas saya memang harus memberitahu adik. Jadi nanti di definisi operasional harusnya semua variabel yang adik teliti gitu ya, itu harus dikasih tahu ke pembaca gimana cara mengukurnya gitu ya. Nah, jangan sampai kayak tadi tadinya judulnya seperti apa, tiba-tiba ada variabel baru nongol ya, ukuran apa tadi itu ukuran perusahaan itu ya. Jadi agak membingungkan ini variabel apa ini tiba-tiba datang gitu ya. Gitu ya. Ibaratnya cerita itu ya, film itu ya. Di awal gitu sampai pertengahan itu nggak ada aktor ini yang muncul, tiba-tiba ujung-ujung datang kok tiba-tiba jadi aktor utama itu ya. Jadi membingungkan jadinya. Jadi ya saran saya nanti dilengkapi ya.
Maaf saya agak bengek. Oke, populasi penelitian sama sampel ini kepinginnya meneliti gimana nih? Semua perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia atau gimana ceritanya? Mungkin dari sektor pertambangan saja, Pak. Kalau Kalau yang ada di sini di tulisan ini di versi semula ini ini perusahaan manufaktur, manufaktur. Alasannya ya, kenapa manufaktur? karena kalau perusahaan manufaktur memiliki posisi besar gitu, Pak. Memiliki apa? Sampelnya Gimana deh? mungkin memiliki berbagai variasi. Nanti bisa di Oke, iya iya. Gini ya Dek ya. Industri apa yang Adik ingin teliti itu sebenarnya tidak boleh ditentukan secara random, secara acak semau Adik semua peneliti itu ya. Mestinya kita harus bisa mengidentifikasi apa masalah penelitiannya di industri atau sektor itu gitu ya. Kalau ada masalah penelitian di industri manufaktur, ya silakan di industri manufaktur. Jadi bukan perkara ah, karena datanya bakalan lebih sedikit bisa kita analisis. Saya mau pakai data manufaktur. Saya tidak mau meneliti perbankan karena banyak sampelnya misalkan seperti itu. Jangan seperti itu ya. Uh, gitu juga tadi kalau adik menyebut tadi pertambangan dan sebagainya. Jadi sektor tertentu ingin diteliti karena ada masalah penelitian di sana, gitu ya. Bukan karena persoalan banyak atau sedikitnya data. Nah, kalau kita bicara tentang CSR, gitu ya, Corporate Social Responsibility, keberlanjutan itu kita bicara soal industri atau sektor yang sensitif terhadap isu sosial dan lingkungan, gitu ya. Dan literatur-literatur memang mengungkapkan bahwa tidak semua industri atau sektor itu apa namanya terdampak gitu ya atau memiliki impact gitu ya terhadap isu-isu keberlanjutan gitu ya. Kalau dihubung-hubungkan sih dipikir-pikir semuanya ada ya. Semua perusahaan pasti akan berkontribusi terhadap persoalan-persoalan sosial, lingkungan, tetapi yang mana yang paling sensitif gitu ya. Nah, salah satunya ada banyak literatur yang bisa dipakai ya. Industri pertambangan salah satunya yang paling sering disebut sebagai industri yang sangat sensitif terhadap isu sosial dan lingkungan gitu ya. Adik punya perusahaan tambang, udah baik-baik ikutin aturan, pasti aja dicap jelek kayak gitulah modelnya gitu ya. Gimana ya? Ya ibaratnya misalkan ibarat orang kerja malam lah ya, apalagi cewek itu ya. Biar kerja baik-baik, biar gimana juga cap orang di luar gitu ya. Ngecapnya udah nggak bener gitu ya. Gitu juga pertambangan, adik udah melaksanakan pertambangan dengan baik, mengikuti peraturan, menggaji karyawan dengan layak, apa ya lagi tuh. Setelah membabat hutan, adik tanamin hutannya, pokoknya semua ngikutin aturan, tapi tetap aja dipandang jelek. Udah sensitif banget itu ya. Nah, perusahaan ini. Nah, itulah sehingga ada persoalan di sana dan CSR atau Corporate Social Responsibility ini menjadi relevan untuk perusahaan-perusahaan di pertambangan. Nah, itu nanti dikemukakan di latar belakangnya. Kenapa adik memilih perusahaan pertambangan bukan misalkan perbankan gitu ya. Kalau dicari relevansinya ada saja relevansinya, tetapi kan tidak mungkin adik meneliti terlalu banyak gitu ya. Ada keterbatasan waktu, biaya dan sebagainya ya. Jadi kita fokus penelitian yang baik itu adalah penelitian yang fokus. Oke, nanti kita bicara itu ya, yang mana maunya dipakai itu ya. Eh, bisa dinaikkan lagi, apalagi isunya ya. Variabel sudah, sampel. Ya saya kira berikutnya tentang ini ya, teknik analisis data ya. Ya sesuai dengan judulnya ada variabel pemoderasi ya harusnya ada ya formulanya tentu saja memasukkan variabel pemoderasi. Oke, nah ini sekilas ya klarifikasi dari adik ya. Judulnya seperti apa, variabel apa saja yang terlibat di dalamnya, gitu ya. Skop penelitiannya atau populasi sampelnya bagaimana, gitu ya.
sudah ada klarifikasi. Nah, sekarang bisa ditampilkan file Microsoft Excel yang terbaru yang tadi saya sampaikan tadi pagi. Bisa digedekan dulu. Ah, ya, oke. Jadi ya sambil Dek, dirapikan ini, saya mencoba menangkap jalan pikiran adik ya. Sepertinya adik masih agak bingung ya antara variabel bebas, terikat, moderasi, kontrol, dan segala macam itu ya. Eh, supaya tidak semakin bingung dan nanti mempertanggungjawabkannya agak susah. Tapi tentu saja adik harus banyak belajar lagi ya, baca lagi buku metodologi penelitian ya. Saya mencoba menyederhanakan saja judulnya itu ya. Jadi bisa di apa itu dataset yang mining companies dataset di worksheet berikutnya. Ada tulisan judul di sana deh. Nah itu ya. Jadi saya eh, ini semuanya ada di tangan adik ya. Adik yang punya proyek penelitian ini, saya hanya sebagai konsultan gitu ya, membantu membantu memoles, mengarahkan ya supaya nanti pada waktu seminar ataupun ujian tidak terjegal gitu ya. Seperti tadi, lebih baik saya yang bertanya kepada adik, adik mencoba menjawab, mengklarifikasi daripada nanti dosen penguji yang akan menghabisi adik itu ya dengan pertanyaan-pertanyaan dan adik kelabakan tidak bisa mempertanggungjawabkan, adik takutnya adik disuruh mengulang lagi waktu lagi ya, biaya lagi, bayar SPP lagi. Itu tidak ingin saya gitu. Lebih baik sekarang kita berdebat internal berdua. Kemudian setelah mantap, saya melihat adik siap, papernya juga layak diseminarkan, layak diuji nanti, silahkan itu ya. Jadi kita silahkan berbeda pendapat, saya sangat welcome ya. Uh, Paper yang adik buat, usulan penelitian yang adik buat itu ada banyak kelemahan gitu ya, termasuk tadi yang sudah saya tanyakan ya, sehingga agak sedikit berisiko kalau adik melanjutkan itu gitu ya. Saya bisa dibesarin biar kelihatan terlalu kecil ya. Ya ini cukup lah. Ya judulnya tadi mana dia? Pengaruh ya, ya agak berbeda, jauh berbeda ya. Kalau tadi adik kan pengaruh CSR gitu ya. Sebenarnya antara CSR dan laporan dan apa itu sustainability ya, keberlanjutan itu sesuatu yang berbeda sesungguhnya. Ya dari namanya saja sih tanggung jawab sosial ya, corporate social responsibility. Skupnya dia ya pertanggungjawaban sosial saja itu ya. Dan seringkali oleh perusahaan CSR itu dimaksudkan hanya tanggung jawab sebatas apa ya, memberikan bantuan apa lagi itu ya, membangun tempat ibadah segala macam ya, yang sifatnya apa itu apa namanya itu ya, ya Kayak kayak gimana? ekonomi mungkin Ya, kayak memberikan bantuan kalau ada bencana alam gitu ya. Kemudian memberikan sumbangan untuk membangun tempat ibadah ya. Operasi bibir sumbing dan segala macam itu pokoknya apa sih namanya itu? Kok saya lupa istilahnya. Ya, pokoknya kayak bantuan sosial, bansos kayak semacam itulah ya. Mungkin saja perusahaan eh, apa turut andil di dalam persoalan sosial itu ya. Misalkan kehadiran perusahaan bukannya bikin masyarakat setempat kaya raya misalkan, tetapi justru semakin miskin gitu ya. Lingkungan bukannya semakin bagus malah semakin tercemar, tetapi sebagai permohonan maaf
perusahaan ngasih bansos gitu ya. Wah, setelah berbuat jahat kemudian baik-baikin gitu supaya nggak diusir perusahaannya, didemo. Jadi memang CSR itu kesannya seperti itu ya. Padahal, nah itu kalau perspektif CSR. Padahal sustainability itu, keberlanjutan itu artinya eh, apa yang dilakukan oleh perusahaan itu secara sistematis melekat apa ya? Pokoknya gini, visi misi perusahaan kemudian operasional perusahaan itu sejalan dengan apa yang dia tunjukkan sebagai apa ya? Pertanggungjawaban sosial dan lingkungan. Gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang terpisah kayak tadi. Di satu pihak dia nebang-nebang hutan gitu ya. Kemudian apa buat apa itu memproduksi apa gitu ya. Kemudian limbahnya dibuang ke laut, kemana, ke sungai. Kemudian masyarakat sakit dan sebagainya. Kemudian baru dia ngasih bantuan sosial gitu ya. Jadi itu kan bertolak belakang gitu ya. Eh, apa itu merusak lingkungan, habis itu ada program CSR-nya nanam pohon gitu, nanam 1.000 pohon itu kan agak kontradiktif. Seharusnya sih apa yang dia lakukan itu sudah mencerminkan tanggung jawab sosial dan lingkungan gitu ya. Ya macam-macam ya, mulai dari pertambangan gitu ya. Kalau dari pertambangan dia membuka apa itu tambang di mana, maka masyarakat sekitar yang dijadikan apa itu pegawainya atau buruhnya itu ya. Kemudian lingkungannya juga jangan dicemari, jangan dirusak itu ya. Jadi seperti itu sebenarnya sesungguhnya pertanggungjawaban sosial dan lingkungan ya, sustainability itu ya. Jadi melekat, istilahnya embedded gitu ya, uh, melekat pada visi, misi, dan operasional perusahaan gitu ya. Oke, sehingga kalau memang apa yang adik teliti itu adalah dokumen yang namanya Sustainability Report, maka sebaiknya istilahnya bukan CSR, tetapi ya keberlanjutan atau sustainability itu ya. Uh, Masih terkait dengan isu yang adik ingin teliti, kalau tadi kan adik ingin melakukan content analysis terhadap laporan keberlanjutan itu ya, tetapi yang adik lihat hanya aspek sosial, ekonomi, sosial, dan lingkungan gitu ya. Di bawah judul yang namanya CSR itu ya. Kalau menurut saya sih, kalau judulnya CSR, tanggung jawab sosial, ya jangan diukurnya dari aspek ekonomi, aspek lingkungan, cukup aspek sosialnya saja kan gitu. Fokus di aspek sosial, karena namanya juga pertanggungjawaban sosial korporasi atau perusahaan kan. Nah, saya serahkan semuanya ke adik ya. Kalau mau pakai tetap judulnya itu ya silahkan. Tetapi kalau meneliti tentang laporan keberlanjutan, maka isu yang diangkat bukan hanya isu sosialnya saja, tetapi ya harus komprehensif ya, seperti adik bilang tadi, ekonominya, sosialnya, lingkungannya itu ya. Dan itu lebih kompleks lagi berarti itu ya. Nah, berikutnya variabel apa yang mempengaruhi atau dipengaruhi itu ya. Itu menurut saya kalau pakai judulnya adik tadi, pengaruh CSR pada nilai perusahaan. Tadi saya tanya, gimana cara mengukur nilai perusahaan? Adik sendiri masih belum ada ide itu ya. Ya, nilai perusahaan itu ya sesungguhnya sih yang dimaksud dengan nilai perusahaan itu intrinsic value. Artinya, oke, perusahaan sekarang ada. Bayangkan ini ada sebuah perusahaan dan perusahaan itu berpotensi menghasilkan profit misalkan, berpotensi menghasilkan aliran kas di masa yang akan datang. Ya. Nah, kemudian dari sekian aliran kas potensinya di masa yang akan datang, sampai waktu yang tak terhingga mungkin, itu kita coba diskaunkan, tentukan nilai sekarangnya, ya, untuk menentukan nilai intrinsik dari potensi arus kas atau profit atau apalah itu ya, perusahaan itu. Ya. Dan itulah yang disebut dengan nilai intrinsik perusahaan atau disebut dengan nilai perusahaan. Ada banyak cara ya dalam mengukur nilai perusahaan. Uh, Ya, salah satunya yang paling sering digunakan oleh peneliti adalah namanya Tobin Skew gitu ya. Saya nggak tahu apa adik ingin meneliti seperti itu, mengukurnya seperti itu. Ya, ada banyak ya proksi untuk nilai perusahaan, tapi yang biasanya sering digunakan adalah Tobin Skew. Persoalannya adalah
Oke, CSR-nya Adik lihat misalkan CSR tahun 2020, apakah Adik ingin mengetahui pengaruh CSR tahun 2020 pada nilai perusahaan tahun 2020 pada tahun yang sama? Atau gimana? Karena secara logika bisa saja eh, CSR yang dilakukan tahun ini dampaknya pada nilai perusahaan tidak pada tahun yang sama, tetapi pada tahun berikutnya, ya kan? Nah, itu menjadi persoalan. Jadi penelitian itu harus logis, gitu ya. Eh, Kemudian berikutnya, apakah nilai perusahaan, kalau itu nilai perusahaannya tiba-tiba naik misalkan, apakah kenaikan nilai perusahaan itu terkait erat dengan CSR yang diungkapkan? Itu jadi persoalan juga, gitu ya. Jangan-jangan karena variabel lain, karena faktor lain, gitu ya. Gitu. Jadi argumentasinya nanti harus kuat dan adik harus merefleksikan diri. Bisakah saya mempertanggungjawabkan itu misalkan, gitu ya? Gitu. Eh, Kemudian profitabilitas, gitu ya. Profitabilitas sebagai variabel pemoderasi. Adik harus siapkan argumentasinya. Kenapa profitabilitas sebagai variabel pemoderasi, gitu ya? Variabel pemoderasi itu kalau di literatur kan contoh sederhananya, eh, misalkan pengaruh apa ya? eh, jadi variabel pemoderasi itu seperti misalkan anak gitu ya. Apakah anak itu memoderasi, memperkuat atau memperlemah gitu ya? Pengaruh apa misalkan apa itu pengaruh apa terhadap keharmonisan keluarga misalkan gitu ya misalkan. Jadi apa variabel pemoderasi ini bisa saja dia memperkuat semakin memperkuat pengaruh X pada Y atau bisa saja dia memperlemah gitu ya. Nah, adik harus bisa berargumen kenapa profitabilitas yang dipilih sebagai variabel pemoderasi. Kenapa tidak misalnya misalkan ini stakeholder engagement, pelibatan pemangku kepentingan gitu ya. Karena em, apa ya? Karena CSR itu eh, melibatkan banyak pemangku kepentingan gitu ya. Bukan hanya persoalan profit yang dihasilkan untuk menyenangkan hati dari stockholders atau pemegang saham, tetapi juga pemangku kepentingan yang lain gitu ya. Jadi kalau ada dialog dengan pemangku kepentingan, memahami keinginan pemangku kepentingan, bukankah itu bisa memoderasi, dalam hal ini memperkuat gitu ya, pengaruh antara CSR yang sudah dilakukan dengan nilai perusahaan ya. Jadi lebih masuk akal yang gitu gitu ya. Kenapa profitabilitas? Kenapa eh, usaha yang dilakukan oleh perusahaan melalui CSR itu dalam upayanya untuk meningkatkan nilai perusahaan itu diperkuat oleh profitabilitas. Emang kenapa itu ya? Itu harus adik sampaikan argumentasinya itu ya. Oke, kemudian ya seperti itu ya. Jadi boleh saja adik pakai judul yang lama itu, hanya saja adik harus perbaiki dan bisa berargumentasi dengan lebih bagus itu ya. Eee, Alternatifnya, saya menyarankan ini, berarti adik rubah total itu ya, jadi sepenuhnya ada di tangan adik itu ya. Kalau saya terkait dengan laporan keberlanjutan, variabel yang lebih menarik dan relevan untuk diteliti adalah pengaruh pelibatan pemangku kepentingan dan tingkat materialitas gitu ya, pada kualitas pelaporan keberlanjutan. Bisa adik lakukan ini, bisa juga tidak itu ya. Jadi gimana cara mengukurnya kan itu pertanyaan yang sama ketika saya sampaikan ke adik. Jadi ini variabelnya ya variabel bebas sama variabel terikat saja itu ya. Variabel bebasnya dari judulnya ya pelibatan pemangku kepentingan alias stakeholder engagement istilahnya dan juga materiality atau tingkat materialitas. Itu variabel bebasnya. Variabel terikatnya ya kualitas pelaporan keberlanjutan gitu ya. Nah, sekarang persoalannya gimana cara mengukur pelibatan pemangku kepentingan gitu ya. Nah, bisa diklik di worksheet berikutnya kriteria
untuk content analysis-nya. Nah, di sana ya. Jadi kalau adik baca laporan keberlanjutannya, kemudian di Ctrl F aja ya, di search itu ya, atau ya find itu ya, mencoba semacam itu ya, ya Ctrl F. Nanti di laporan keberlanjutannya ya, eh, ketik aja misalkan stakeholder engagement atau pelibatan pemangku kepentingan. Kalau muncul, ah, atau kalau tidak muncul sama sekali, ya berarti dia tidak mengungkapkan, gitu ya. Ya, adik kasih nilai skor 0. Tapi kalau dia hanya menyebutkan atau menyampaikan dalam tabel daftar kelompok-kelompok pemangku kepentingan, misalkan stakeholders, kemudian local communities, apalagi government, media dan sebagainya ya, berbagai kelompok pemangku kepentingan. Kalau cuma menyebutkan saja atau menampilkan tabelnya saja, daftar-daftar itu ya kasih skor 1. Ya, jadi ada skor yang lebih tinggi untuk usaha yang lebih tinggi itu ya. Kemudian kalau dia menampilkan atau menyebutkan nama-nama pemangku kepentingan, daftar kelompok pemangku kepentingan, kemudian dibarengi dengan menyebutkan metode apa yang dia gunakan untuk engage dengan kelompok itu, dikasih skor yang lebih tinggi 2. Kemudian kalau dia juga menyebutkan topik apa yang mereka bahas, ya kasih skor lebih tinggi. Jadi skor yang lebih tinggi untuk usaha yang lebih itu ya. Nah, kemudian bagaimana mengukur materiality? Kalau tidak menyebutkan sama sekali tentang materialitas laporan keberlanjutan, dia kasih nilai 0. Kalau dia mengungkapkan matriksnya, outputnya saja itu ya. Jadi matriks ini ada banyak topik ya yang mungkin akan dijelaskan lebih lanjut di laporan keberlanjutan, tetapi dari sekian banyak topik itu, topik mana yang dipilih ya untuk lebih difokuskan di dalam pembahasannya. Nah, itu dibuatkan matriksnya, ada kuadran 1, 2, 3, 4. Nah, titik-titik atau topik di kuadran mana yang akhirnya dipilih gitu ya. Yang bagi pihak stakeholders itu penting, bagi pihak perusahaan juga penting. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu namanya materiality matrix ya. Nah, kalau hanya menampilkan teknisnya matriks itu saja ya kasih skor 1. Tapi kalau dia menguraikan juga selain menyampaikan matriks itu, dia menyampaikan penjelasannya, kami misalkan perusahaan bertemu dengan kelompok stakeholders melalui focus group discussion, membahas topik-topik mana saja yang akan kita masukkan dan yang mana tidak dimasukkan di dalam laporan keberlanjutan tahun ini dan sebagainya. Nah, kalau ada penjelasan seperti itu selain matriks itu, kasih penghargaan lebih, kasih skor 2. Kurang lebih seperti itu. Ya, itu namanya level of materiality disclosures ya. Nah, berikutnya kualitas laporan keberlanjutan, bisa diturunin. Nah, ini diambil dari GRI ya. Ada GRI sektor khusus untuk oil and gas dan untuk coal, untuk batu bara ya. Jadi sudah ditetapkan oleh standarnya, standar dari GRI istilahnya ya. Mudah-mudahan Adik sudah familiar dengan ini. Ada sektor oil and gas, ada berapa ini? 22. Coal juga sama 22. Hanya perbedaannya sering dibulak-balik ya. Misalkan waste di oil and gas itu nomor 5, tapi di coal sektornya waste-nya itu di nomor 6. Jadi agak sedikit acak itu ya. Tetapi saya sudah cek, cross check itu ya, hampir semuanya sama gitu ya. Hanya saja yang membedakannya itu untuk di coal atau perusahaan coal ya, perusahaan tambang batu bara itu ada pengungkapan yang diwajibkan, yaitu child labor ya, penggunaan tenaga kerja anak-anak itu ya. Mestinya anak-anak tidak boleh bekerja di perusahaan tambang batu bara, kurang lebih seperti itu ya. Nah, itu ada khusus di sana, sedangkan di oil and gas tidak ada. Nah, untuk itu eh, untuk mengukur kualitas sustainability reporting bukan hanya 22 saja, tetapi 23 jadinya. Jadi kombinasi antara GRI 11 dan GRI 12 ini. Untuk dua sektor yang berbeda ini. Jadi yang warna hijau itu yang dipakai.
ya. Kalau adik mengambil judul ini gitu ya. Nah, sama kayak tadi adik rencananya kan ada berapa? 76 item ya. Berapa tadi adik bilang? 79 item ya. Ya, yang ada sosial, lingkungan, ekonomi, sosial, lingkungan gitu ya. Cuman kan tadi pertanyaan saya, ekonominya yang mana? Apa aspeknya? Sosial apa? Lingkungan apa? Nah, pertanyaan saya tadi itu terjawab di sini, ya. Gimana cara mengukur itu ya? Ketimbang mengukur 79 item yang nggak karuan itu gitu ya. Adik mengukur cukup 20 berapa nih? 3. Dan ini memang kalau ditanya, kenapa 23 item ini? Ya standarnya bilangnya gitu, tunjukkan saja standarnya. Dan sudah saya kasih ya, belum ya? Nanti saya bisa kasih ya standarnya, filenya. GRI 11 dan GRI 12 ini. Ya standarnya bilang gitu ya. Jadi khusus untuk perusahaan oil and gas, perusahaan coal, cukup minimal mengungkapkan ini saja. Kalau mau mengungkapin yang lain-lainnya boleh-boleh aja. Tapi yang ini seharusnya ya, atau sebaiknya diungkapkan karena perusahaan ini adalah perusahaan yang sangat sensitif dan isu-isu ini 23 isu-isu ini termasuk child labor tadi itu jadi sensitif itu ya. Nah, gimana cara mengukurnya? Oke, ada 23 item yang warna hijau ini. Gimana cara mengukurnya? Sama juga prinsipnya kayak tadi, kasih skor gitu ya. Jadi ini seperti inilah content analysis ya. Jadi konten itu berarti kan isinya ya, isi laporan keberlanjutan dilihat, dicek cukup dengan memasukkan apa itu? Nggak usah dibaca semuanya, masukkan kata kuncinya saja kayak tadi Ctrl F gitu ya. Ketik GHG emission kayak itu. Kalau dia muncul, kalau tidak muncul sama sekali, berarti dia tidak mengungkapkan ya, kasih nilai 0 ya. Kalau dia mengungkapkan kata-katanya saja, misalkan gini, kami perusahaan pertambangan apa X gitu ya, kami sangat concern, sangat peduli dengan isu lingkungan. Kami telah apa itu mengelola emisi gas kaca ya, GHG emission secara signifikan. Titik. Cuman ngomong-ngomong doang gitu ya. Nah, kalau laporan yang cuma omong-omong doang, itu dikasihnya 1 skornya. Ya lebih bagus sih daripada tidak mengungkapkan sama sekali kan itu. Kasih skor 1. Kita hargailah. Tetapi kalau dia mengungkapkan lebih lanjut, selain dengan kata-kata, tapi dia menunjukkan angka, kami telah berhasil menurunkan secara signifikan emisi gas kaca misalkan. Dari sekian apa satuannya ya, menjadi sekian. Sehingga kami bisa menghemat Rp sekian juta atau ratus juta atau miliar. Nah, itu kan ada angka-angka di sana. Jadi nggak sembarangan toh perusahaan itu berani mengungkapkan angka-angka data-data ya. Nah, kalau dia mengungkapkan angka biasanya dia beneran kesannya ya. Ketimbang cuma omong-omong, kami peduli dengan lingkungan. Mana buktinya kan itu ya. Harus kalau dia bisa menyiapkan datanya, lihat saja misalkan data tahun lalu yang ditebang 1.000 pohon. Sekarang yang ditebang cuma 100 pohon. Berarti kan peduli dengan lingkungan. Kalau dia bisa mengungkapkan angka, berarti lebih bagus kualitasnya. Ini kan kita bicara kualitas pelaporan kan. Nah, sehingga kalau dia mengungkapkan data kuantitatif ya, selain data kualitatif tadi, silahkan dikasih nilai yang lebih tinggi, skornya 2. Nah, gitu ya. Jadi skornya 0, 1, 2 untuk setiap kriteria itu ya. Kriteria 1 GHG emission sampai dengan kriteria nomor 23 ya. Coba diturunin sampai 23 ya kalau nggak salah. Ya sampai 23 child labor itu. Ah, gitu ya. Tinggal diketik aja di apa di laporan keberlanjutan mana itu ya. Ah, Nah, ini saya kasih contoh di sini. Simulasi di bawahnya. Misalkan adik buka laporan keberlanjutan Adaro Energi tahun 2010 gitu ya. Nah, ini kan di bawah itu ada. Nah, ini ya. Jadi mungkin siapkan satu worksheet untuk ini atau gimana lah teknisnya ya. Kemudian dicek di laporan yang ini Adaro Energi tahun 2010. Coba Ctrl F GHG emission. Wah, ternyata dia ngungkapin ada kata-katanya, kemudian ada angka yang dia tampilkan terkait dengan pengungkapan ini. Oke, saya kasih skor 2. Kemudian mengenai climate adaptation, wah dia nggak ngungkapin sama sekali, kasih nilai 0. Wah, dia ngomongin tentang apa itu sampah ya, waste.
pengelolaan sampah. Tapi dia cuma ngomong-ngomong aja itu ya. Kami peduli dengan isu sampah ya, bagaimana memanage sampah. Titik. Cuman kalimat doang, kasih skor 1. Tetapi kalau dia menampilkan data juga tentang berapa apa itu berapa banyak sampah yang dia sudah apa itu kelola, dia daur ulang dan segala macam yang terkait dengan waste, ya dikasih skor 2. Kayak gitu ya modelnya ya. Oke, jadi seperti ini bisa diturunin. Nah, kalau sudah semuanya 23 item dinilai ya, apakah dia tidak mengungkapkan ataukah mengungkapkan hanya kata-kata saja atau mengungkapkan kata-kata plus ada data secara kuantitatif. Nah, ditotalin semua item ini, ternyata skor kualitas pelaporan keberlanjutannya atau pengungkapan keberlanjutannya adalah 24 gitu ya. Gitu juga nanti laporan berikutnya, laporan perusahaan yang lain. Seperti ini caranya. Sehingga nanti masuk ke dataset, bisa klik lagi datasetnya. Ya, contohnya ini Adaro Energy tahun 2010 gitu ya. Stakeholder engagement-nya mungkin paling atas ya. Ya, Adaro Energy 2010. Quality of Sustainability Reporting-nya tadi berapa? 24 skornya itu loh. Dia dapat skor 24 gitu ya. Materiality-nya mungkin skornya 1 atau 2 kayak tadi ya. 0 materiality-nya kalau dia tidak mengungkapkan sama sekali. 1 kalau dia menampilkan matriks materialitas. 2 kalau dia selain mengungkapkan matriksnya itu dia juga menjelaskan gimana prosesnya. Itu skornya 2 materiality-nya. Stakeholder engagement juga gitu. Kalau tidak ngungkapin sama sekali 0. Kalau dia ngungkapin apa tadi itu nama-nama pemangku kepentingannya, kelompok pemangku kepentingan, kasih skor 1. Mengungkapkan metode apa yang dia gunakan untuk engage, itu 2 skornya. Kemudian selain itu dia juga mengungkapin topik apa yang dia bahas ya dalam engagement, kasih skor 3. Jadi seperti itu ya. Oke. Sebenarnya cepat ya, gampang ya. Sepanjang apa itu apa namanya itu laporan keberlanjutannya sudah ada itu ya. Makanya tahap pertama itu ya download itu ya. Saya kira adik sudah lakukan itu. Nanti kita bahas ya. Jadi gimana mengukur stakeholder engagement, materiality dan quality ini ternyata gampang ya. Tidak seperti yang dipikirkan itu ya. Jadi datanya cukup satu, maksudnya bukan data apa sumber filenya, laporan keberlanjutan Adaro Energi 2010 misalkan. Sekali buka file itu adik bisa cek kontrol F gitu aja. Stakeholder engagement gitu ya. Kalau enggak ada coba pakai bahasa Indonesianya. Apa itu pelibatan pemangku kepentingan atau cukup pemangku kepentingan gitu aja ya. Enggak usah lengkap-lengkap. Kalau adik lihat di sana dia nyebutin apa itu pemegang saham, karyawan, apalagi segala macam ya. Uh, Masyarakat lokal, apa itu? Ya segala macam lah ya. Pokoknya kelompok-kelompok pemangku kepentingan kalau dia sebutin atau dia cantumkan dalam tabel, berarti dia mengungkapkan, kasih skor 1. Tapi kalau lebih dari itu, lebih dari sekedar hanya nyebutin nama-nama kelompoknya saja, bisa kasih 2 atau 3. Ya tergantung kayak tadi. Dia dikasih skor 2 kalau dia mengungkapkan metode apa yang dia gunakan untuk engage ya dengan kelompok-kelompok itu. Kalau dia mengungkapkan topiknya, kasih skor lebih tinggi lagi. Ya, kayak tadi ya contohnya ya, di kriteria itu diperhatikan. Jadi gitu ya. Pada file yang sama setelah stakeholder engagement dapat skornya, ketik materialitas atau materiality ya. Tergantung kalau laporannya pakai bahasa Indonesia ya harusnya ngetiknya jangan bahasa Inggris tapi bahasa Indonesia itu ya. Kasih skor 0, 1 atau 2. Pada laporan yang sama, teliti itu ya 23 item itu seharusnya cepat ya. Tinggal dikirikan aja, ada nggak dia emission, ada nggak dia waste ya. Kalau ada kualitatif atau kuantitatif ya, omong-omong aja atau ada datanya, kayak gitu ya. Saya kira cepat ya. Bisa dimasukkan ini ya, asalkan laporan keberlanjutannya sudah dapat gitu ya. Makanya nanti nyimpan filenya dikasih nama yang bagus ya, supaya gampang nanti. Biar nggak bingung nanti. Takutnya salah buka. Harusnya Adaro Energi tahun 2020, takutnya yang dibuka aneka tambang misalkan gitu ya.
Saya kira seperti itu ya. Silahkan teknisnya seperti apa ya. Dihabiskan dulu variabel bebas dan terikat ini, baru nanti variabel kontrolnya boleh ya. Sekali buka file biar sekalian gitu ya. Nah, berikutnya untuk variabel kontrol, eh, ya oke, variabel kontrol. Apa itu variabel kontrol kan itu? Oke, variabel bebas dan terikat adik sudah tahu ya. Variabel bebas itu berarti variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Jadi cerita ini adik ingin mengetahui pengaruh stakeholder engagement dan materiality pada quality of sustainability reporting. Ya. Kemudian untuk variabel kontrolnya, nah yang namanya variabel kontrol itu sesungguhnya variabel yang di penelitian-penelitian terdahulu eh, banyak yang menggunakannya sebagai variabel bebas, gitu ya. Ilustrasinya gini, waktu pelajaran biologi di sekolah mungkin adik diajarin bahwa tanaman itu bisa tumbuh subur kalau dapat sinar matahari yang cukup, gitu ya. Kualitas tanahnya bagus, betul ya. Disiram dengan teratur, apalagi itu. Ya segala macam lah ya, dikasih pupuk dan sebagainya. Nah, itu kan variabel-variabel yang mempengaruhi ya, mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Pupuk, air, kualitas tanah, intensitas matahari, ya gitu ya. Ada 4 kayak tadi. Nah, 4 variabel yang sering diteliti orang, ya, itu adik sekarang gunakan sebagai variabel kontrol, ya. Karena fokus adik bukan pada itu, tetapi fokus adik pada variabel yang lain, gitu ya. Misalkan adik penasaran, apakah eh, apakah obat apa ya? Apakah pemberian obat tanaman X ini yang lagi banyak diomongin orang yang lagi viral itu benar-benar secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan tanaman, gitu ya. Nah, adik ingin mengetahui pengaruh obat X pada variabel terikatnya pertumbuhan tanaman. Kemudian variabel kontrolnya apa? Intensitas matahari, kualitas tanahnya, pupuknya yang diberikan, air yang diberikan dan segala macam itu, gitu ya. Nah, itu namanya variabel kontrol, ya. Jadi variabel bebas ini adalah fokus dari penelitian adik. Variabel kontrol adalah variabel-variabel yang dulu penelitian-penelitian terdahulu menggunakannya sebagai variabel bebas. Tetapi di penelitian adik, adik tidak fokus pada itu, ya, sehingga itu hanya sebagai kontrol saja, itu ya. Nah, itu ya. Jadi penelitian-penelitian terdahulu terkait hal ini banyak yang meneliti tentang ukuran perusahaan, profitabilitas. Nah, ini variabel yang adik sebut tadi ya. Ya memang benar, ukuran perusahaan, profitabilitas itu variabel yang seringkali digunakan terkait dengan penelitian CSR itu ya. Tapi dalam penelitian ini adik tidak fokus pada itu gitu ya. Kemudian kepemilikan apa itu kepemilikan pemerintah gitu ya. Nah, dalam hal ini apakah perusahaan ini BUMN atau tidak gitu ya. Kemudian persepsi investor, apakah perusahaan ini masuk dalam indeks setrika hati atau tidak ya. Kalau di Indonesia setrika hati ya. Kalau di Amerika Dow Jones ya, Dow Jones Sustainability Index gitu ya. DJSI namanya. Kalau di Indonesia setrika hati. Ini berarti investor mempersepsikan kalau perusahaan ini masuk di dalam indeks setrika hati berarti perusahaan ini ramah terhadap lingkungan gitu ya, green company gitu ya. Kemudian first time reporting ini biasanya apa namanya? Kalau perusahaan itu baru pertama kali membuat laporan keberlanjutan, katanya laporan keberlanjutannya kualitasnya jelek, asal-asalan, cuma ngomong-ngomong doang, datanya sedikit, nah gitu ya. Nah, itu first time reporting. Makanya di sini Adaro Energi tahun 2010 karena itu start awalnya datanya ya kita asumsikan itu baru pertama kali. Berikutnya sudah tidak lagi first time reporting dia, ya kan? Masuk akal ya. Bumi Resources laporan keberlanjutannya tahun 2016 startnya. Berarti dia first time reporting yes ya nomor kasih kode 1. Kemudian tahun 2017 berarti kan tahun kedua dia buat laporan. Berarti sudah tidak lagi yang pertama jadi 0. Itu maksudnya ya. Nah, jadi semua ini ada
pemahamannya ya, ada logikanya kenapa dia sebagai variable control. Di penelitian terdahulu, orang-orang fokus, peneliti-peneliti terdahulu fokus pada variable-variable ini, tapi sekarang adik tidak fokus. Kemudian assurance. Assurance itu kayak audit gitu ya. Tapi kita tidak menggunakan istilah audit dalam laporan keberlanjutan. Assurance. Jadi kalau laporan keberlanjutan itu di-assure, bukan dijamin ya, diverifikasi semacam itu, dia dicek, diaudit oleh pihak ketiga, itu lebih berkualitas gitu ya. Katanya seperti itu. Nah, sehingga variable-variable kontrol ini penting gitu ya, tetapi memang bukan fokus penelitian kita. Terus tujuannya apa kalau memang tidak fokus pada penelitian ini? Tujuannya adalah supaya datanya tidak bias. Kalau variabelnya hanya dua, variabel bebasnya hanya ada dua, maka kemungkinan besar koefisien determinasinya akan sangat kecil. Ya, kemungkinan besar ya. Kalau koefisien determinasinya kecil berarti fitness of modelnya rendah. Apa tuh? Jadi misalkan ternyata koefisien determinasinya cuma 10%, itu berarti hanya 10% variasi nilai dari variabel terikat, kualitas pelaporan keberlanjutan, dapat dijelaskan oleh dua variabel bebas ini. Sisanya 90% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model, selain stakeholder engagement dan materiality. Berarti kan jelek toh, ya. Masa variabel yang kita teliti cuma bisa menjelaskan 10%, sisanya 90% dijelaskan oleh variabel lain, yaitu variabel-variabel yang diteliti oleh peneliti terdahulu, tetapi tidak kita teliti sekarang. Nah, untuk mengatasi itu, maka kita perlu variabel kontrol ini. Artinya, kita mengakui, oke, penelitian terdahulu ada yang pakai size, profitability, BUMN, segala macam ini, assurance, dalam kaitannya dengan kualitas pelaporan keberlanjutan. Hanya saja untuk penelitian kita ini, penelitian adik ini, tidak menjadi fokus, gitu ya. Tetapi kita tetap mengakuinya, gitu ya. Dengan keberadaan variabel kontrol ini bersama dengan variabel bebas, maka R square atau koefisien determinasinya nanti bisa lebih tinggi, gitu ya. Itu tujuannya ya. Oke, jadi seperti itu ya, Dek ya. Nah, kemudian sampai di sini, berikutnya bisa masuk ke samples ya, mining. Atau sebelumnya bisa naik dulu ke Antam ya, aneka tambang. Ya, waktu saya terima file ini, saya sangat senang ya karena ya ini contohnya. Sangat senang karena adik sudah coba download dan cek datanya, ternyata ada datanya ya. Ya lumayan ya, ada 89 ya. Bisa dinaikkan? Ya, diturun ya. Ini ya. Totalnya ada 89 ya. Bisa diturunin lagi? Biar kelihatan jumlah sampelnya. Nah, ini ya. Ada ada 100 ya sekarang. Tadi kayak 89 ya. Berubah ya? Ternyata di aneka tambang itu ada sampai 2006, Pak. Iya, betul. Ya, tadinya kan adik bilangnya 2000 berapa itu? 17. Ya. 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 Ya, ya jadi waktu adik dapat ini, waktu di awal-awal saya oke, sudah intinya kalau sudah di atas 30 observasi ya aman seharusnya ya. Hanya saja kan eh, pertanyaannya emang segitu saja kan gitu ya. Memang minimumnya central limit theory-nya sih 30 sudah cukup. Sehingga waktu itu adik tulis di sini 89 observasi, 89 laporan keberlanjutan yang akan adik teliti, saya sudah senang gitu ya. Tetapi beberapa hari kemudian saya ada waktu, saya coba cek gitu ya, seperti biasa dosen harus teliti. Wah, ternyata untuk aneka tambang saja kok 2017 gitu ya. Ternyata sebelum itu dia ada. Apalagi adik ingin meneliti tentang first time reporting. Takutnya kalau 17-nya, maka itu adik kasih kode 1 gitu ya. Selebihnya setelah itu kasih kode 0. Padahal sesungguhnya aneka tambang ini startnya bukan 2017, tetapi start 2016 gitu ya. Sorry 2006 ya. Uh, Hampir 10 tahun sebelumnya sudah start gitu ya. Jadi mohon lebih berhati-hati gitu ya.
Oke, sehingga nanti, datanya menjadi, tidak bias gitu ya. Orang dia start-nya udah 10 tahun yang lalu, di tahun 2017 seharusnya dia sudah sangat biasa gitu ya. Sudah sangat terbiasa dan kualitas laporannya harusnya sudah bagus ya. Udah berpengalaman 10 tahun gitu, buat laporan seperti ini gitu loh. Itu loh maksudnya. Tapi kalau adik tulisnya di 2017 startnya, nanti terlalu bias gitu ya. Seakan-akan adik membenarkan bahwa perusahaan ini start di tahun 2017 dan kualitasnya sudah bagus gitu ya. Padahal teorinya kan mengatakan untuk perusahaan-perusahaan yang baru mulai buat laporan, biasanya mereka agak bingung gitu ya. Nggak tahu apa yang harus diungkapkan, biasanya kualitasnya nggak terlalu bagus. Itu loh teorinya bilang gitu. Ya begitu ya. Jadi mohon hati-hati untuk setiap apa namanya setiap perusahaan ini harus dibaguskan buatnya. Nah, berikutnya isu berikutnya nanti semua dicek ya, udah bener nggak datanya. Mulainya dari tahun berapa yang dicentang-centang ini. Nah, berikutnya dari mana adik dapat dapat jumlah perusahaan ini? Di website mana misalkan atau gimana itu penjelasannya? Ya, Saya nyarinya uh, per ini Pak, per emiten. heeh, dapatnya Adaro, Elnusa, segala macam ini Bukit Asam juga. Ini gimana caranya? Kok dapatnya 18? Padahal eh, kalau di Bursa Efek Indonesia di websitenya di buku statistik tahunannya itu bisa diturunin atau gimana istilahnya? Di scroll down ya, dinaikkan monitornya di bawahnya ini. Heeh. Nah, ini saya dapatnya 60 berapa itu? 9 apa 68? 69 ya. Ada ada 69 perusahaan pertambangan. Lebih spesifik lagi ya pertambangan di bidang minyak dan gas dan juga batu bara. Jadi pertambangan itu ya ada macam-macam ya. Kalau dulu ya bilangnya pertambangan gitu aja kalau nggak salah ya, ada mining. Tapi sekarang segala macam ya. Dan yang kita pilih fokuskan adalah oil, gas, and coal gitu ya. Alasannya kenapa? Ya supaya matching dengan yang tadi itu, yang GRI 11 sama GRI 12 tadi itu, indikatornya. Apa saja yang mau dinilai. Ya, adik nanti coba nanti saya kasih ya setelah ini. Kasih lihat GRI standar itu ternyata belum mengatur semua sektor. Sektor yang baru diatur di tahun 2021 dan 2000 berapa itu 20 ya atau berapa itu baru dua sektor ini saja karena memang mereka ini yang paling sensitif gitu ya. Yang tadi saya bilang ya, udah baik-baik aja dikata-katain gitu ya, dicurigai kayak gitu loh. Makanya dia memang fokus dulu kepada dua sektor sensitif ini, oil and gas dan juga coal. Kalau di Bursa Efek Indonesia digabung oil, gas, and coal gitu ya. Minyak, pertambangan gas dan batu bara gitu ya. Ini ada 69 gitu ya. Sedangkan adik berapa itu 18 ya? Iya, itu ada banyak yang miss, ada banyak yang nggak masuk itu kira-kira gimana tuh? Itu saya tidak dapat gininya SR-nya Pak. Oh tidak dapat, Ya, tidak ada. tidak Hmm. ada. Ya nanti dicoba ya satu-satu dibuka websitenya ini, ketik di Google, coba masuk ke websitenya ada nggak dia ya? Ya kalau tidak ada ya kosongkan. Tapi coba di search, sehingga nanti waktu buat usulan penelitiannya jadi gampang. Populasi penelitian ini adalah 69 perusahaan oil, gas, and coal, perusahaan minyak, gas, dan batu bara gitu kan ya. Jadi populasi penelitian ini adalah 69 perusahaan minyak, gas, dan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia per bulan Desember 2021. Nah, clear ya. Nah, kemudian sampelnya. Sampel penelitian ini ditentukan dengan purpose sampling gitu ya. Nah, kan gitu adik bilang. Dan ditemukan, saya nggak tahu ada 18 atau mungkin 20, mungkin lebih atau berapa ya. Yang jelas kemungkinan besar tidak semua ya. Karena memang sustainability reporting itu masih voluntary, masih sukarela. Ya boleh buat, boleh enggak kan itu. Mungkin aja betul 18, mungkin saja nambah perusahaannya, kita nggak tahu nanti mohon dicek ulang ya. Tetapi mohon jujur dan takutnya ada dosen yang pernah melakukan penelitian ini dan dia tahu
loh perusahaan ini kan kayak tadi saya ya, perusahaan Antam dari dulu dia buat kenapa dibilang 2017 startnya kayak mana gitu. Jangan sampai nanti adik tidak bisa mempertahankan itu ya. Nah, ada baiknya ada waktu dicek. Nanti proses samplingnya kriterianya ya anggota populasi ini mesti buat laporan keberlanjutan gitu ya. Minimal sekali lah gitu ya. Eh, gitu ya. Minimal dia sekali membuat laporan keberlanjutan. Kalau dia pernah membuat laporan keberlanjutan, minimal sekali dia bisa masuk sebagai sampel. Kan gitu. Oke, jadi nanti sekian sampelnya nanti akan tahu gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kriterianya cukup pokoknya dia pernah membuat laporan keberlanjutan minimal 1 kali gitu ya. Nah, oke. Ya kita nggak tahu ya, mungkin 18 betul atau lebih. Dan nanti setelah tahu misalkan perusahaan ini yang membuat laporan keberlanjutan, mohon dicek dengan teliti, jangan sampai kasusnya seperti Antam tadi ya. Dari tahun berapa dia startnya, gitu ya. Saya kira cuma gitu aja sih. Eh, yang jelas nanti saya akan bantu ya buat outline-nya. Adek coba kalau setuju eh, kesannya kesannya sepertinya berat gitu ya. Tetapi sesungguhnya apa ini nggak berat sesungguhnya. Ya seperti yang saya bilang tadi eh, apa datanya ya di beratnya itu di awal adik temukan datanya, tetapi nanti clear dalam membuat laporan apa itu usulan penelitian apalagi nanti skripsinya saya kira akan lebih lancar karena data sudah tidak masalah, gitu ya. Dan cara mengukurnya juga sudah clear, sudah jelas. Kasih skor berapa, kriterianya apa, gitu ya. Kemudian kenapa 23 item, kenapa tidak yang 79 seperti yang bilang tadi. Oh, karena aturannya memang bunyinya gini, sudah clear. 1, 2, 3, 4 sampai 22. Plus ada tambahan 1 di call-nya. Nanti tinggal dibuat kalimatnya, argumentasinya. Nah, yang penting bukan buat-buat, memang aturannya kayak gitu ya. Nah, jadi seperti itulah. Jadi lebih bisa dipertanggungjawabkan, gitu ya. Ketimbang kita meneliti sesuatu yang masih abu-abu, gitu ya. Nanti mempertahankannya sulit. Ya. Kenapa perusahaan manufaktur? Kenapa 79 item? Gitu ya. Apa yang Anda maksud aspek ekonomi sosial lingkungan? Yang mana detailnya? Anda cuma menyebut ekonomi sosial lingkungan cuma 3, tapi kok ujung-ujung ada 79 item. Dari mana datangnya? Ini ya. Ada banyak sekali pertanyaan yang bisa jadi bahan untuk menyerang gitu ya. Kalau nyari-nyari kesalahan itu yang paling gampang. Nah, untuk meminimalkan itu supaya adik tidak nanti grogi gitu ya. Ada baiknya semuanya itu clear di awal gitu ya. Oke, logis gitu ya. Itu sih saran saya sebagai konsultan, terbiasa jadi konsultan ya. Jadi adik adalah bos saya itu ya. Adik adalah CEO yang merekrut saya, memberikan kepercayaan saya sebagai konsultan, bantu adik memperbaiki perusahaan. Anggaplah ini perusahaan ya. Yang tadinya kacau ya, ini gimana gimana gitu ya. Adik mempercayakan kepada saya memberikan saran seperti ini. Bisa diterima, bisa tidak itu ya. Nah, sekarang mari kita bicara dari hati ke hati. Itu ya, karena adik yang menjalankan. Nah, gimana dek? Mau pakai yang versi lama atau versi baru? Mungkin versi baru karena bisa terbayang juga. Oke, terbayang ya. Ya, Jangan sampai ada keterpaksaan sehingga nanti adik justru semakin lama, nanti kasihan adik, kasihan orang tua adik itu ya. Saya tidak ingin menghambat mahasiswa, justru saya bermaksud untuk mempermudah adik itu ya. Ya selama ini terus terang saja mahasiswa saya memang beratnya di awal, mungkin adik sering mendengar ya, di awal berat, tetapi setelah adik terbiasa dengan seperti ini, clear semuanya, data sudah ada, jalannya lebih gampang gitu ya. Eh, Ketimbang intinya mahasiswa bimbingan saya sudah dari tahun 2005 saya membimbing ya semuanya belum pernah ada yang di bawah nilai A itu ya, semuanya A itu ya. Karena saya mengawalnya dengan baik gitu ya, semuanya harus logis sehingga nanti yang bersangkutan mempertanggungjawabkan dengan baik gitu ya. Eh, Nanti biasanya saya sering menemukan mahasiswa itu pintar ya, tetapi karena grogi itu ya, diserang pertanyaan, padahal jawabannya sudah ada di yang dia tulis. Saya membantu gitu ya.
memberikan clue-nya ya. Selama ini sih baru sebulan lalu terakhir ada mahasiswa juga bimbingan saya nilainya A gitu ya. Walaupun diserang habis-habisan gitu ya. Padahal dia sudah benar jawabannya ya, tetapi karena grogi mungkin ya, pertanyaannya sih gampang ya. Anda ini memang nada suaranya ya, nada suara pengujinya tinggi. Anda ini katanya menguji dengan analisis regresi gitu ya. Kok Anda pakai uji T? Uji T itu kan uji beda dua rata-rata. Wah, langsung dia nggak bisa jawab, pucet. Ya, padahal sih jawabannya memang memang benar gitu ya. Uji T dia itu adalah uji regresi, uji parsial namanya ya, student test namanya ya, T-test. Uh, dan itu ya uji regresi gitu ya. Uh, Memang di uji beda dua rata-rata juga ada namanya T-test, tetapi beda gitu ya. Apa istilahnya itu, walaupun sama-sama T-test, tetapi perspektifnya berbeda, cara mengujinya juga berbeda, interpretasinya juga berbeda. Itu hanya pertanyaan pengacau itu ya, untuk mencoba melihat ini mahasiswa goyah nggak imannya, kuat nggak konsepnya, itulah. Nah, itu pertanyaan biasa yang harus adik siapkan itu ya. Biasanya kalau sudah papernya sudah bagus, clear ya, tidak ada yang tanyakan, biasanya pertanyaannya adalah yang seperti itu ya. Mencoba menggoyahkan. Ibaratnya adik ikut Who Wants to be Millionaire itu ya, kuis itu ya. Adik udah bener jawabannya, udah yakin gitu ya. Kemudian oleh si host kuisnya ada pertanyaan yang mencoba menggoyah itu ya. Anda yakin kan gitu ya, ditanya gitu ya, mau call friend atau apa gitu ya, mau telepon pembimbingnya atau gimana gitu ya. Yang gitu-gitu biasanya. Jadi, eee, makanya, kalau adik membuat penelitian, misalkan yang ini atau yang versi adik, adik harus benar-benar pahami logikanya gitu ya. Jangan karena terpaksa hanya karena saya memberikan saran, adik iya terpaksa gitu ya. Padahal adik tidak dapat logikanya itu ya, belum dapat sense-nya itu ya. Adik masih belum terlalu paham apa yang adik lakukan ya, hanya karena terpaksa mengikuti kata pembimbing gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Itu sih pesan saya ya. Jadi pahami, kalau saya memberikan saran ini adik setuju, pahami seperti apa logikanya gitu ya. Pasti saya akan terus bimbing adik ya. Memang tugas tanggung jawab saya seperti itu, harus mengawal mahasiswa bimbingan saya itu ya. Bahkan saat diserang dengan penguji lain, saya pasti akan pasang badan ya. Tapi tentu dalam proporsi yang wajar itu ya. Jangan setiap pertanyaan saya langsung yang jawab. Adik berusaha jawab gitu ya. Kalau saya lihat mahasiswa udah pucat, udah kayak mau pingsan, saya baru masuk. Gitu ya. Nah, itu saya udah terbiasa udah hampir 20 tahun. Tahun 2005 berapa tahun dah ya? Ada 20 ya belum ya? 20 ya? Udah 20 tahunan ya? 21 tahun. Ya udah lumayan ya, mungkin sudah ratusan mahasiswa jadi bimbingan saya, jadi belum pernah ada yang nilainya selain A itu ya. Jadi jangan khawatir, tapi tentu saja adik harus berbuat yang terbaik itu ya. Jangan sampai adik memecahkan rekor jadi yang nilainya B nanti. Ya, kalau bisa rekornya biar nilai A plus itu ya, nilainya 100 ya. Oke. Ya intermezzo saja ya. Gimana Dek, ada yang mau ditanyakan supaya nanti setelah ini bisa lancar? Kalau saran saya sih, coba fokus dulu sini, ketimbang nanti adik sudah langsung melompat buat outline apa usulan penelitiannya, takutnya nanti adik terbentur di datanya itu ya. Pastikan adik paham sehingga kalau adik paham ini menginput datanya, dalam menulis usulan penelitiannya adik akan lebih lancar, ya nggak? Karena adik sudah tahu prosesnya. Oh, prosesnya seperti ini ya. Begini caranya, 0 itu begini, 1 ini begini skornya artinya, kayak itulah. Nah, gitu. Jadi coba dikerjakan ini kalau memang adik setuju ya. Saya membuka ruang untuk berdiskusi. Kalau adik mau fokus yang pertama ya kita bisa coba poles lagi gitu ya. Cuman menurut saya rasanya agak sedikit berat untuk yang pertama. Untuk mempertanggungjawabkan itu. Karena adik sendiri dari yang tadi saya mintakan klarifikasi, adik sendiri belum paham. Ibaratnya gini, kalau saya jadi konsultan, udah biasa jadi konsultan ya. Saya tidak memaksakan CEO-nya seperti apa, tapi saya mencoba menggali
Bapak pimpinan maunya apa, isi pikirannya kayak gimana ya. Yang sering saya lihat biasanya dia kepinginnya apa, tetapi dia melakukannya lain gitu ya, atau dia tulis lain, sehingga dia bingung sendiri gitu ya. Dia buat peraturan sendiri, buat peraturan yang tertulis, tetapi perusahaan menjalankannya berbeda ya. Karena pada waktu dia buat aturan itu mungkin nggak fokus atau gimana ya. Jadi tugas saya adalah mencoba meminta klarifikasi dulu. Maksudnya seperti apa gitu ya. Dan saya lebih mempercayai yang spontanitas seperti tadi. Maksudnya adik gimana? Biasanya apa yang keluar itu yang sebenarnya ada di pikirannya gitu ya. Yang tertulis berbeda, saya lebih memikirkan apa yang barusan diomongin secara spontan itu. Dilihat dari tadi itu, dialog kita tadi itu, sepertinya adik masih bingung sendiri itu ya. Dan kalau adik bingung sendiri, untuk mendapatkan sense itu biasanya lebih memakan waktu lagi gitu ya, untuk memperbaiki. Karena adik masih bingung, masa saya suruh coba baca buku metodologi penelitian lagi, wah bisa habis 1 semester hanya untuk bab 3-nya saja mungkin. Jadi lebih baik saya sarankan, oke, tidak terlalu jauh menyimpang dari topiknya tentang keberlanjutan, CSR, seperti itu. Tetapi cara mengukurnya bisa lebih dapat dipertanggungjawabkan, lebih logis gitu ya. Jadi ini cara saya, pendekatan saya untuk memoles penelitian mahasiswa seperti itu ya. Saya tetap tanyakan ide besarnya seperti apa sih gitu ya. Banyak sekali mahasiswa modal datang dengan kekacauan seperti ini udah biasa, jadi makanya saya tidak perlu marah dan sebagainya, udah biasa. Tugas saya adalah maunya apa itu ya. Saya poles-poles itu ya. Yang tadinya datang dengan minta ada variabel kontrol, variabel apa lagi, variabel apa tadi, moderasi dan sebagainya macam. Tetapi begitu saya tanya, yang bersangkutan tidak paham gitu ya. Jadi saya poles. Tidak ada misalkan pemoderasi, tetapi ada kontrolnya. Mana yang lebih logis itu yang saya pakai gitu ya. Saya hadir dengan apa itu saran seperti ini gitu ya. Oke, bisa ditangkap kira-kira kalau sarannya seperti ini? Bisa ya. Uh, Bisa. Ya, yang 69 ini dicoba dicek apakah dia menerbitkan SR. Kalau menerbitkan di tahun berapa, dibuatkan datanya, dicentang-centang, dan jangan lupa di-download itu ya. Jangan sampai centang-centang-centang, tapi adik tidak download padahal dia sudah buka websitenya gitu ya. Jadi download laporannya, karena nanti adik akan input datanya kan di worksheet dataset itu gitu ya. Setelah setelah tahu berapa perusahaan, jadi worksheet ini, samples ini untuk mengetahui sampelnya ada berapa, ya ada berapa pengamatan. Sehingga nanti di usulan penelitiannya adik bisa menulis dengan lancar. Usulan apa itu, sampel perusahaan sebanyak sekian, populasinya sebanyak 69. Nah, jadi lebih enak nulisnya, sudah pasti. Bahkan nanti adik bisa cantumkan di lampiran, pembahas nggak akan bisa ngomong macam-macam. Pasti akan menerima, oh sudah, data sudah ada, mau apa lagi, apa yang mau diperdebatkan. Paling dia nyari-nyari kesalahan, ada salah tulis segala macam, ya minor. Kalau bisa jangan gitu ya. Kalau sesuatu yang besar sudah bagus, yang kecil-kecil mohon jangan sampai ada salah salah ketik dan segala macam. Biasanya adik-adik mahasiswa yang lebih teliti gitu ya. Ada salah ketik di sini atau tidak sesuai dengan buku pedoman. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, gimana, ada yang mau disampaikan? Nah, Pak, untuk SR yang aneka tambang 2006 sampai 2016 itu belum bisa di-download, Pak. Oh ya, kenapa nggak bisa di-download? Nggak kebuka gininya, Oh ya? filenya. Wow, oke oke. Oke, sebentar coba saya coba ya. Ya. Oke. Mungkin karena itu adik bilang nggak ada gitu ya, atau gimana? Sebelumnya saya lihat cuma sampai 2017. Terus setelah saya lihat lagi 2006. 2006. Oke. Eh, sudah coba di GRI database? Tetap. Sebentar, sebentar. Ini saya
Database GRI. Udah berubah ya ininya ya. Wah, padahal dulu ada ini ya, database itu ya. Ya dicoba dulu ya. Yang mana ya gini ya. Berarti nanti kalau seperti itu kasusnya mungkin saja misalkan Aneka Tambang tahun 2006 dia sudah mulai menerbitkan kan gitu. Tapi adik tidak bisa menemukan filenya, ya berarti bukan 2006 mulainya. Kayak gitulah modelnya. Jadi nanti di apa namanya itu teknik pengambilan sampelnya dijelaskan purposive samplingnya kriterianya satu perusahaan itu menerbitkan laporan keberlanjutan minimal 1 kali selama periode pengamatan ini. Yang kedua laporan keberlanjutannya bisa di-download gitu ya, bisa diperoleh. Ya, jangan sampai perusahaan itu di websitenya bilang, oke, 2006 terbit, 2007, 2008, berturut-turut sampai 2021. Tetapi dari sekian tahun yang dia ungkapkan itu ternyata cuma 2020 sama 2021 aja bisa di-download, gitu ya. Berarti yang kita pakai ya 2020 dan 2021. Sisanya kita abaikan. Ya gitu aja berarti. Yang penting kita jadi peneliti pada prinsipnya kita jujur gitu ya. Berapa sampel SR yang kita analisis ya artinya sekianlah memang yang bisa kita peroleh gitu ya. Walaupun dia bilang dari tahun 1990 dia buat, tapi kalau nggak bisa di-download ya nggak bisa kita analisis kan. Ya betul. Jadi terima kasih ya. Yang begini yang saya harapkan ya. Apa kendalanya disampaikan. Oke. Ya dicoba dulu apa dicek gitu ya. Kemudian dicoba di-download. Kalau nggak bisa di-download berarti ya tidak masuk sebagai sampel. Gitu aja. Berarti tidak ada centang nanti. Jadi Aneka Tambang 2006 kalau dia tidak bisa di-download ya nggak usah diisi centangnya. Nanti kalau ditanya, loh eh, Antam itu kan dari tahun dulu dan dari zaman dulu dia buat. Saya bilang aja, iya betul tahun 2006 dia mulai tahun 2006, tetapi saya sudah berusaha download tapi tidak bisa terdownload jadi tidak masuk dalam sampel. Gampang dong? Nah itu jawaban yang ilmiah. Ketimbang adik memang belum pernah cek secara detail itu ya, kayak tadi 2017 itu ya. Itu adik nggak ada apa itu mekanisme mempertahankan pendapat jadinya. Jadi ini penting, makanya di awal penting sekali adik paham akan seperti apa arahnya. Percayalah kalau setelah ini adik paham, adik yang menjalankan proses ini, input datanya, adik nanti akan menulis UP-nya akan lebih lancar, percayalah itu. Oke, kira-kira bisa ditekan 2 minggu? Bisa dicoba ya. Ya, selama 2 minggu itu saya tidak diam, tetapi saya akan bantu adik. Ya, bukan kalau bahasa kasarnya sih bantu buatin, nggak juga ya. Mungkin banyak di bab 3-nya saya akan bantu buatkan gitu ya. Bukan buatkan, nanti kesannya jelek ya, kayak dibuatin mahasiswanya. Apa ya? Ya bantu memberikan outline gitu ya. Nanti baru setelah itu adik halus-haluskan lagi kalimatnya. Gitu ya. Pokoknya kita kerjasama ya. Kita sama-sama mengawal ini ya, sehingga adik bisa lulus dengan baik ya. Oke, sama-sama berkomitmen ya. Oke. Ya, supaya cepat selesainya dan hasilnya bagus. Oke. Ya, ada lagi isu yang mau ditanyakan? Sepertinya sudah cukup, Bapak. Sudah ya? Oke. Ya, kalau gitu kita bisa akhiri ya. Ya, nanti kalau ada kendala-kendala bisa lewat WhatsApp-nya ya. Ya, Bisa. oke. Ya, oke kalau gitu sampai sampai jumpa ya. Selamat malam. Malam. Ya, bye bye.